Kembali lagi di Selamat Siang Indonesia. Baru saja hendak kembali lagi ke sekolah tahun ajaran baru mendatang, uji coba pembelajaran tatap muka di ibu kota yang start 9 Juni lalu langsung dihentikan. Mengingat angka lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi. Semestinya uji coba digelar hingga Rabu besok. Ada 226 sekolah yang sudah memulai uji coba dari berbagai jenjang pendidikan, SD, SMP, hingga sekolah menengah atas. Yang paling penting hari ini adalah izin orang tua. Itu adalah dasar kami untuk menerima peserta didik hadir di sekolah. Dari orang tua mengizinkan membawa surat izin orang tua. Pemerintah pusat telah mengizinkan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah dengan sejumlah kebijakan protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari pembatasan jumlah siswa dalam kelas, durasi belajar, persetujuan orang tua, serta dipastikan semua pengelola sekolah telah melalui vaksinasi. Di tengah antusiasme pelajar segera tatap muka kembali, lonjakan kasus COVID-19 pun terjadi. Sehingga lagi-lagi kita lihat Juli mendatang, apa keputusannya. Tim Liputan melaporkan. Good people, sudah setahun lebih sekolah tatap muka terhenti imbas pandemi COVID-19. Pemerintah targetkan tahun ajaran baru Juli mendatang, anak-anak kita bisa kembali belajar di sekolah. Nah, bagaimana skema pemerintah soal rencana ini? Bersama saya sudah ada Pak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat siang, Pak Sony, Bu Retno. Selamat siang. Sehat ya Pak Sony, Bu Retno, ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Sony dulu nih. Pak Sony, ini kan baru akan dilaksanakan bulan Juli, tapi seperti yang kita tahu bahwa lonjakan kasus COVID ini malah lagi tinggi-tingginya, terutama di Pulau Jawa. Apakah ini akan terus jalan, Pak Sony? Ya, yang pertama mesti dipahami bahwa pemerintah mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi tidak di semua sekolah. Perhatikan zonasinya, ya. Lalu kemudian pada zona-zona merah tidak diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, hanya diperbolehkan untuk pembelajaran online atau daring. Terus kemudian harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kesiapan sekolah, ya. Yang tadi pertama terkait dengan zonasi, yang kedua terkait dengan kondisi kesiapan sekolah. Lalu yang ketiga, sekolah siap atau tidak itu dibuktikan dengan daftar kesiapan sekolah. Jadi ada listnya, Mbak Rahma, apa saja yang harus dipenuhi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karenanya kami juga mendorong agar Pemda sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas itu untuk melakukan berbagai kesiapan termasuk uji coba, ya. Dan kemudian pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan kondisi jumlah siswa satu kelas maksimal 25%. Kegiatan belajar mengajarnya maksimal hanya 2 jam. Dalam 1 minggu maksimal hanya 2 kali pertemuan. Nah, jadi kita pastikan dulu ya bagaimana zonasinya, kan ada indikator-indikator epidemiologi. Kita tahu sekarang ada 49 kabupaten kota yang termasuk zona merah, ya sudah pasti di 49 kabupaten kota ini tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, gitu Mbak Rahma. Iya, Pak Sony, jadi skema pemerintah soal rencana pembelajaran tatap muka ini kurang lebih akan seperti apa? Ya, yang pertama tentu fokusnya pada kesehatan dan keselamatan siswa ya. Baru fokus yang kedua adalah tumbuh kembang dan kondisi psikososial. Jadi kami sudah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat sejumlah list ya yang harus dipenuhi oleh sekolah sebagai dasar untuk kesiapan sekolah itu sendiri. Nah, kemudian daftar periksanya misalkan ya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan di sekolah, apakah ada toilet bersih, sarana cuci tangan, disinfektansi, dan seterusnya. Lalu kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan atau aksesnya. Pastikan bahwa sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas itu punya akses ke fasilitas pendidikan dan juga di bawah supervisi. Juga pastikan bahwa satuan pendidikan atau sekolah tersebut sudah membentuk yang namanya Satgas sekolah ya, Satgas Satuan Pendidikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sekolah itu atau pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang benar. Lalu kemudian jika ada kasus maka tindak lanjutnya dilakukan dengan cara yang tepat ya.
testingnya, tracingnya, rujukannya, dan seterusnya. Lalu kemudian juga kami ingin agar ada pendataan, jadi ada pemetaan warga satuan pendidikan yang boleh dan tidak boleh ikut di dalam PTMT ini. Jadi kalau misalkan mereka yang memiliki komorbid atau riwayat perjalanan dari zona merah, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi skenarionya sudah disiapkan dan kami juga sudah minta agar ada koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan Satgas COVID-19 di daerah. Ya, kemudian juga pembentukan Satgas COVID-19 ini dengan penguatan substansinya. Jadi Satgas COVID-19 tahu bagaimana yang harus mereka siapkan dan harus mereka laksanakan. Koordinasinya yang jelas itu sudah harus dibangun begitu ya, dan sudah direncanakan dengan baik. Sekarang saya ingin ke Bu Retno. Bu Retno, ini kan pandeminya belum usai, tapi kebutuhan anak tentang mendapatkan pendidikan itu tetap harus dipenuhi begitu. Apakah memang belajar tatap muka yang sekarang sedang kita persiapkan ini adalah pilihan terbaik? Iya, Bu Retno bisa mendengar suara kami? Kita sembari menunggu ada respon dari Bu Retno, kita ke Pak Sony lagi nih ya. Pak Sony, nah Pak Sony bisa mendengar suara saya ya. Pak Sony kan sudah dijalankan yang namanya uji coba begitu ya untuk pembelajaran tatap muka. Sejauh ini hasilnya seperti apa Pak di beberapa daerah? Kami mengamati juga masih ada berbagai kelemahan ya, masih ada berbagai kesiapan yang belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, jadi kami minta agar yang pertama tentunya ada tindak lanjut atau perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Misalkan saja ketika anak itu antri mau masuk ke dalam sekolah karena kan ada pemeriksaan ya. Itu ternyata antrinya bisa berkerumun, tidak bisa menjaga jarak. Terus kemudian ada guru yang ketika belajar ternyata pakai maskernya di bawah hidung ya, tidak memakai masker dengan cara yang benar, padahal anak-anak kita itu mereka sangat pandai untuk meniru orang dewasa. Jadi ketika dia tidak dicontohkan dengan baik dan benar oleh gurunya, itu akan berdampak. Nah, memang kami sudah melihat ya, ternyata dari 435.000 lebih sekolah di Indonesia itu sudah 33% atau sepertiganya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Terus kemudian ada sekitar 54% yang belum melaksanakan tatap muka terbatas gitu. Jadi memang ini data menunjukkan masih ada yang belum melakukan karena disesuaikan dengan kondisi dan rekomendasi dari Satgas Daerah. Satgas Daerah itu harus menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah tentang risikonya kepada orang tua murid juga. Misalkan positivity rate di sana berapa ya, terus kemudian risiko penularannya dan seterusnya. Intinya kami mendorong bahwa semua warga di satuan pendidikan itu juga memahami risiko dengan melihat data yang disampaikan atau dipublikasikan oleh Satgas Daerah, Mbak Rahma. Baik, Pak Sony, ini kan setahun lebih gitu ya anak-anak itu belajar dari rumah. Nah, kalau yang Pak Sony lihat gitu, apakah pendidikan yang sudah diterima oleh anak-anak ini sudah cukup maksimal? Apa ada yang perlu ditingkatkan lagi, terutama mungkin dari sisi teknisnya, mungkin ada strategi yang akan diterapkan seperti apa agar lebih maksimal begitu, Pak? Ya, memang begini. Kami melakukan evaluasi pembelajaran. Kementerian Pendidikan tentunya sudah melakukan evaluasi ya. Berdasarkan evaluasi pembelajaran daring yang telah ada selama ini, ternyata memang dibutuhkan pembelajaran tatap muka juga. Jadi ada kombinasi antara daring dan tatap muka karena dilihat ada learning loss ya. Jadi anak itu kehilangan kesempatan belajar karena dukungan fasilitas infrastruktur yang belum berjalan secara optimal. Bukan hanya anak sebetulnya yang mengalami kesulitan, kadang-kadang gurunya ya. Karena ini sekarang harus menggunakan teknologi. Ada ketimpangan teknologi antar sekolah, antar daerah, antar murid, antar guru dan seterusnya. Sehingga ada proses transfer ilmu dan pengetahuan yang terhambat dari guru ke siswa tidak sebaik kalau dilakukan secara tatap muka. Lalu juga berjalan lancar ya Pak Sony ya, bulan Juli nanti ya.
Iya, betul. Baik. Mudah-mudahan Iya. bisa dikombinasikan, Mas. Iya. Baik. Baik, Pak Sony, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Selamat Siang Indonesia. Terima kasih Mbak Rahma. Sehat terus ya Pak Sony ya. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Baik. Good people, tetap jaga diri kita dari bahaya COVID-19, tetap sabar menunggu giliran vaksin dan selalu disiplin 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Walau sudah vaksinasi, jangan sampai kita abai protokol kesehatan sehingga jadi carrier dan menularkan orang terdekat kita. Pastikan terus ketat protokol kesehatan ya. Saya Rahma Hayuning dia pamit, selamat beraktivitas.